Dulu kita butuh 1 minggu untuk kerjain sebuah proposal, sekarang dalam waktu 1 hari selesai. Tapi kalau misalnya kita mau meniru itu, misalnya kadang-kadang ada perusahaan yang mau meniru keautentikan itu, justru malah itu lebih ribet, lebih susah untuk membuat kontennya karena nggak terbiasa untuk bisa bikin konten yang otentik gitu. Gizmo Talk Podcast by Gizmology. Halo Gizmo Friends, balik lagi nih. Hari masih bersama Bang Enda. Kita di sini di kantornya Suwarna. Kita tahu lah pokoknya ini bahasan kita kali ini tuh kayaknya lebih serius ya. Soalnya kita ngebahas teknologi istilahnya masa depan lah gitu di 2026 khususnya gitu loh. Karena kita tahun ini aja kita baru kemarin tuh kita kaget gitu dengan generative AI. Tapi sekarang udah biasa kayaknya udah jadi makanan sehari-hari gitu loh. Nah 2026 ini pertanyaannya bukan lagi apalagi teknologi barunya gitu, nggak kayak gitu lagi sekarang, tapi mau dibawa kemana nih, arahnya mau kemana nih teknologinya gitu. Nah bisa jadi tuh 2026 kita semakin tenggelam di dunia virtual. Cialah, sadar. Nah aku nggak mau ngomong sendiri ya, maksudnya ngawang-ngawang, mendingan kita langsung tanya ke ahlinya gitu. Di Bang Enda yang udah berapa? 30 tahun ya Bang? Di dunia teknologi ya, dari sebagai bapak blogger 25 Indonesia. tahun, 25 tahun kan menjadi bapak blogger Indonesia gitu, dan udah hatam lah pokoknya teknologi dari zaman analog, teknologi pager ya Bang, pager. MRC pernah kenal juga. MRC ya. Nah, MRC dibohongin. iya. Kirain chatting sama cewek, ternyata sama Ada cowok. cowok. Tapi sekarang masih ada juga, tetap ada juga gitu Bang. Nggak berubah berarti sebenarnya. Nggak berubah. Nah, tadi kita udah di episode pertama tuh kita pernah udah ngomongin AI, soal AI. Nah, tahun generatif AI. Nah, di 2026 ini apakah AI itu cuma jadi gimmick atau sudah masuk ke fase adopsi massal yang mengubah cara kerja kita sehari-hari? Karena kan kita tahu ya, ada beberapa perusahaan yang kita udah perusahaan AI gitu, tahu-taunya cuma punya chatbot doang buat menjawab CS gitu kan, pelanggan, keluhan pelanggan. Menurut Bang Enda gimana di 2020? Secara global sih sebenarnya ini kita dipersimbangkan sejarah lagi gitu, karena kan kalau kita tahu investmentnya OpenAI itu triliunan dolar ya sekarang. Iya betul. Itu tuh nggak pernah terjadi dalam sejarah umat manusia gitu. Jadi semua orang berlomba-lomba untuk punya si CPU farm yang gede-gede gitu, karena itu nanti akan menjadi sebuah mesin gitu ya yang akan menggerakkan si AI-nya secara umum. Nah, secara ini lagi terjadi sebuah perlombaan mana duluan perusahaan yang akan mencapai si general artificial intelligence. Jadi benar-benar generative AI itu. Yang general tuh artinya dia udah paling pinter gitu. Artinya kalau nanti ada permasalahan lagi, misalnya kayak gini, ini generative AI, gimana sih caranya kita untuk nambah lagi kapasitas lu? Ya kita tanyanya sama dia. Ya udah, kita maksudnya segala sesuatu problem kita tanyain sama dia aja gitu. Nah jadi OpenAI, terus platformnya Google ya, platformnya mungkin yang akan lebih Microsoft, semua lagi berlomba ke arah sana gitu. Nah itu yang kita sebagai penonton sebenarnya di Indonesia ini untuk yang versi besarnya gitu. Karena gini, sekali dia mencapai itu, yang lain kan jadi nggak relevan gitu. Ya udah yang ini aja gitu kan, udah sampai ke situ gitu. Nah, yang sekarang kemudian orang jadi punya pemikiran lain adalah bahwa kayaknya kalau dulu semua adalah general AI itu ya, pinter. Jadi general itu kan artinya nggak ada yang spesifik gitu. Semua bisa kita tanyain ke dia. Ya coding bisa, ya mau bikin gambar bisa, mau bikin video bisa, semua udah pasti ada di dia. Disuruh mikirin permasalahan dunia, misalnya kayak sekarang ada bencana alam di Sumatera, ini gimana cara nyelesainnya? Kita tanya sama dia gitu. Kasih aja datanya semua, nanti dia akan mikirin bahkan sampai ke step by stepnya, siapa yang harus kerjain segala macam, itu akan seperti itu. Nah, tapi kemudian sekarang muncul juga pemikiran-pemikiran bahwa yang lebih spesifik akan juga dibutuhkan.
Nah, misalnya spesifik itu apa? Nah, itu yang saya sih belum lihat bedanya ya. Tapi mungkin yang misalnya di dunia perbankan ada kebutuhan-kebutuhan yang spesifik banget dunia finance misalnya gitu. Karena datanya nggak dari seluruh dunia, cuman data-data finance doang. Mungkin akan seperti itu gitu ya. Atau misalnya market saham misalnya, atau nanti misalnya apalagi yang sangat spesifik seperti itu. Nah, Tapi Bang ini sekarang juga udah mulai, maksudnya udah mulai ketergantungan, ngerasa nggak sih oh iya, dengan ChatGPT atau apa gitu? karena ketergantungannya gini, sama seperti kayak kita ketergantungan ke Google Maps sebenarnya. Oh ya. Ya kan, tidak kita mulai langsung kita tergantung gitu. Tapi kok lama-lama Nyaman gitu. nyaman. Terus cuman deket, kita tahu juga jalannya, kita nyalain juga Google Maps-nya gitu ya. Nah, jadi prosesnya akan seperti itu. Kalau dulu, misalnya kalau sekarang, sekali-sekali aja deh nanyanya kalau yang betul-betul pengen tahu gitu. Kalau nanti segala-segala, kayaknya lebih gampang ada di dia deh gitu. Iya. Upload aja semua datanya ke dia, terus dia kasih tahu ke kita gitu. Akan jauh lebih mudah seperti itu. Ketergantungan itu akan terjadinya seperti itu. Jadi nggak seketika, tapi secara bertahap. Misalnya sekarang Google aja ya bisa kasih akses ke Gmail kita gitu. Sekarang tuh masih tolong dong bikinin reply-nya gitu ya. Masih kita bisa edit. Nanti kan kita nggak usah lihat lagi. Tolong dong reply semua email saya sesuai dengan apa yang saya suka atau gimana ketersediaan waktu saya gitu. Jadi otomatisasi itu akan terjadi seperti itu. Nah, yang mungkin bukan seperti biasa ya, bukannya mengecilkan peran Indonesia gitu, tapi kan kita memang ketinggalan ya, dalam arti dunia inovasi ini kan kita ketinggalan. Nah, tapi kita mencermati lah gitu. Kalau suka lihat, nah di Indonesia itu masih selevel ya itu tadi buzzword lah ya bisa dibilang. Dulu kan blockchain atau dulu metaverse gitu. Seluruh acara kementerian ada blockchain-nya, ada metaverse-nya gitu, atau ada apa kriptonya misalnya gitu. Dulu sempat ada apa tuh yang image itu apa yang jualan image yang jadi mahal apa ya? Oh itu apa tuh? Yang kayak Bitcoin, yang jualnya di Bitcoin itu apa namanya? Udah lupa bahkan kita sekarang. NFT. NFT kan, kita itu udah lupa gitu kan sekarang. Nah, jangan sampai AI itu sebenarnya nggak bisa kayak gitu ya. Tadi sebenarnya betul. Segala-segala ditambahin. Tapi by the way, sudah ada kok yang meluncurkan AI Indonesia gitu. Tolong nanti ditanyain aja udah sampai mana AI Indonesia. Siapa? Ada, kalau di googling pasti ada kok gitu. Buatan anak bangsa kan ininya. Kata data AI itu kan? Bukan, ada kok Ada yang lagi. Oke, ntar dicari. perusahaan besar gitu. Cuman pertanyaan berikutnya apa gitu ya. Nah, menurut saya kalau buat Indonesia konteksnya hampir sama dengan media sosial sebenarnya. Kita pengguna heavy media sosial, tapi kan kita nggak punya platform media sosial kita sendiri. Kenapa? Bukan kenapa-kenapa, karena pertama menurut saya ya, nggak harus juga kita punya platform media sosial Indonesia sendiri. Sama seperti misalnya, emang berapa banyak sih negara yang punya platform media sosial Indonesia, platform media sosial sendiri kan nggak semua ya. Bahkan bisa dibilang ini perusahaan media sosial semua adanya di Amerika. Eropa aja nggak pernah kok berhasil bikin platform media sosial gitu. Jadi kenapa kita harus berhasil punya platform media sosial? AI juga gitu. Karena ini kan dunia global ya, nggak harus masing-masing negara tuh punya LLM-nya sendiri misalnya. Cina mungkin dia punya kepentingan politik dan didukung oleh pemerintah untuk dia nggak mau nyampurin datanya dia dan dia mau bersaing dengan Amerika. Oke lah, nggak masalah. Tapi ada nggak kepentingan Indonesia untuk bersaing ke sana? Ada nggak resource-nya? Ada nggak orangnya gitu? Oke, kalau gitu apa dong yang bisa dilakukan oleh Indonesia? Nah, lakukan apa yang kemarin saya pernah lakukan, bijak bermedia sosial. Bijak ber-AI aja dulu kita sekarang. Bijak ber-AI. Kan? Maksudnya dalam arti supaya Next tadi, level tuh Pak. supaya jangan kebablasan penggunaan AI-nya gitu kan. Supaya jangan muncul kasus kemarin kan ada yang ciuman, mahasiswa seni rupa ITB bikin ada gambar ciuman, kan kebablasan. Nggak bijak dong ber-AI gitu kan. Iya, betul. Apa nggak mungkin ada kasus kayak gitu akan ke depan makin banyak? Makin banyak pasti. Orang sekarang yang pornografi juga banyak kok yang artis tiba-tiba jadi telanjang dan lain sebagainya. Nah, jadi sebagai pengguna kita harus aware. Makanya kita ayo dong kita bijak ber-AI gitu. Nah, minimal di level itu aja dulu. Jangan usah bermimpi harus develop punya LLM sendiri. Kalau bilang kita harus atau kita butuh, ya silahkan gitu. Ya boleh aja, saya sih nggak melarang ya. Cuman ada nggak resource-nya ke sana, ada nggak kepentingannya gitu. Nah, itu aja sih mungkin sebagai dalam konteks Indonesia ya. Jadi kita harus lebih aware, tapi di sisi lain
Dan itu akan merubah kok. Nah ini juga mungkin ada agak sedikit ngeri-ngeri sedap ya. Bagaimana kita bekerja, jumlah karyawan sebenarnya. Dulu kita butuh 1 minggu untuk kerjain sebuah proposal. Sekarang dalam waktu 1 hari selesai bikin sebuah proposal. Iya. Jadi jauh bisa lebih cepat. Nah kalau zaman dulu teknologi digital ini kita sebut namanya ada semacam apa istilahnya tuh ya? Cognitive abundance gitu. Ini nggak kita sadari ya, tapi kalau kita bandingin ke zaman analog, apalagi dulu bikin apa namanya skripsi, kalau dalam ditulis apa ketik itu kan setahun kali 6 bulan setahun gitu ya. Kemudian pada saat ada word processor itu jauh bisa lebih cepat, sehingga kita punya lebih banyak waktu loh untuk ngerjain hal-hal lain. Sekarang dengan adanya AI jauh bisa lebih cepat lagi. Jadi sebenarnya apa produktivitas orang itu sebenarnya bertambah, tapi kita nggak isi dengan productivity lagi, tapi malah kita ngerjain hal-hal lain gitu. Jadi kita punya banyak waktu untuk mungkin nonton Netflix atau untuk ngapain, ya nggak apa-apa juga sebenarnya gitu. Nah, coba nanti mungkin ya mudah-mudahan nggak terlalu jadi problem dalam arti banyak yang di layoff dan lain sebagainya. Tapi saya rasa akan ke arah sana gitu. Apa namanya, khususnya yang hubungannya dengan knowledge worker ya. Kalau misalnya buruh dan lain sebagainya, saya rasa betul dibutuhkan. Kecuali nanti diganti robot. Tapi kalau dari sisi knowledge worker, saya rasa akan entah itu orangnya sama diminta kerja 2 kali lebih banyak, atau kerjanya sama tapi orangnya berkurang setengahnya misalnya gitu. Bayangin kalau misalnya udah bukan kecanduan sih, pokoknya ketergantungan lah gitu. Karena banyak selain masalah pekerjaan yang digantikan oleh AI gitu, manusia juga kan kadang ada juga gitu ketakutannya. Kayak misalnya influencer sekarang kan ada AI influencer ya kan, yang dia dibuat oleh AI gitu loh, tapi mirip banget sama manusia sama AI gitu loh. Nah, di 2026 ini prediksi Bang Enda tuh gimana? Apakah human touch itu makin mahal harganya, atau orang udah nggak peduli lagi yang bikin konten siapa, pokoknya gue pengen lihat aja gitu kontennya gitu. Nah ini menarik nih, karena agak paradoks sebenarnya. Di satu sisi kita dimudahkan untuk bikin konten bahkan tanpa ada wajah kita, atau dengan ada wajah kita tapi bukan kita, karena itu AI-nya kita, misalnya avatarnya kita gitu. Itu satu. Tapi sebenarnya kecenderungan konsumen media sosial karena konten yang terlalu slick gitu ya, terlalu mulus atau terlalu cantik ini, justru malah orang nggak suka. Orang suka yang lebih otentik sebenarnya, yang apa adanya gitu. Jadi dan itu tuh bukan sesuatu, karena gini, dulu paradigmanya ya, perusahaan besar atau agensi atau apa tuh harus bikin konten tuh yang clean gitu ya, yang wah dipikirin lah productionnya, lampunya apa segala macam, kostumnya apa segala macam. Tapi jadi nggak otentik, jadi kita nggak kayak bicara sama orang. Jadi makanya tadi di satu sisi value konten jadi menurun karena banyak orang bisa bikin yang cantik-cantik, tapi sebenarnya konten yang apa adanya, yang otentik itu justru malah itu yang lebih digemari gitu. Nah, kalau memang kita otentik, misalnya ngomong di depan kamera aja ya, dan kita bisa cuek apa adanya, orang jadi lebih suka. Tapi kalau misalnya kita mau meniru itu, misalnya katakanlah ada perusahaan yang mau meniru keautentikan itu, justru malah itu lebih ribet, lebih susah untuk membuat kontennya, karena nggak terbiasa untuk bisa bikin konten yang otentik gitu. Jadi kalau prediksi saya rasa sebenarnya bukan hanya otentik, tapi juga dia harus unik ya. Karena gini, konten kreator makin banyak. Kalau misalnya kita lihat hal yang sama, ya ini naturalnya, alaminya manusia aja gitu. Kalau kita scrolling, apalagi scrollingnya gampang gitu ya, tinggal scrolling. Kalau nggak ada sesuatu yang membuat dia stop dalam sebuah konten, kemudian ini jadi sesuatu yang menarik di situ, ya udah dia nggak akan jadi pusat perhatian. Sedangkan perhatian itulah si currency-nya kan sebenarnya. Gimana caranya orang mau memperhatikan kita gitu. Nah, jadi memang otentik, unik, dan mungkin informasinya harus berguna atau menarik, baru kemudian orang akan memperhatikan, dibandingkan dengan konten AI yang mulus, yang scripted apa segala macam. Tapi mungkin orang nggak suka karena nggak ada keunikan dan keautentikannya itu gitu. Nah, kalau disuruh milih nih sebagai
orang yang sudah 25 tahun udah mengalami pasang surut lah gitu pokoknya perkembangan teknologi itu kayak gimana gitu loh. Menurut Bang ini tuh milih mana? Aturan ketat soal data dan etika digital atau membiarkan saja internet makin liar? Kalau Gitu. kan kita tahu sendiri kalau bikin pemerintah kan bikin aturan kan selalu yang kayak gitu-gitu Ya, kan. Memang pada akhirnya peraturan itu akan selalu playing catch up Iya. dengan teknologi Kayak yang dulu ada ya. undang-undang ITE kan Bang Ende juga kan Betul. terlibat juga kan di situ. Eh, jadi memang sebenarnya yang namanya undang-undang itu harus menurut saya ya mengatur dari sisi high levelnya lah prinsip-prinsipnya gitu. Dan kalau buat saya karena undang-undang ini kan diputuskan oleh pemerintah dan wakil rakyat ya, sehingga harus punya visi yang agak jauh gitu tentang bagaimana Indonesia itu menanggapi yang namanya teknologi digital lah kurang lebih gitu. Kalau terlalu represif kan kita sendiri yang rugi gitu ya. Pasti. Apa namanya kebebasan berbicara, kebebasan berpendapat itu juga sesuatu yang di value gitu ya, bahkan oleh pemerintah sendiri gitu. Di sisi lain kalau terlalu Wild West gitu juga akan banyak yang dirugikan. Nah jadi memang kembali kuncinya itu keseimbangan gitu, harus ada keseimbangan di mana dan bisa jadi ini proses ya, nggak betul-betul fix di satu tempat, di mana memang di satu sisi kita boleh berbicara, boleh berpendapat, tapi di sisi lain juga ada aturan tetap aturan ini adalah untuk memastikan kenyamanan kita berada dalam aplikasi itu gitu. Jadi gini, kalau orang dan ini sempat dalam konteks yang realnya ya, misalnya 2014, 2019 itu terasa banget waktu itu kita masih Twitteran ya, masih Twitter dulu namanya. Tapi kita begitu kita beropini sedikit, tiba-tiba yang nyerang banyak. Iya. Buzzer ya. Robot lah dulu zaman Tweet sekarang. war namanya, tweet war. Robot tuh udah dibersihin juga. Kan jadi nggak nyaman ya. Maksudnya gini, dulu sebelumnya kita tuh ngobrol di Twitter tuh sama orang-orang yang kita kenal. Minimal kalau nggak kenal jadi kenalan gitu kan. Begitu tiba-tiba kita beropini soal politik, ini yang masuk apa sih? Buat Gua nggak kenal buzzer, lu apa segala macam. Kan nggak jadi nggak nyaman. Di 2014 itu terjadi mundur pengguna Twitter mundur masuk akhirnya ke dalam komunitas-komunitas yang lebih tertutup. Nah, masuklah ke WhatsApp group waktu itu. Daripada yang ngomong di sana gua dibully mati-matian, mendingan gua ngomong di WhatsApp group yang gua kenal semua. Komunitas alumni SMA kayak, alumni kuliah atau komunitas lain gitu ya. Sehingga kalau kita dimaki, kita tahu yang maki siapa. Dan kan orang juga nggak akan maki tiba-tiba kayak kalau dia nggak kenal kita siapa gitu, atau ngambil out of context gitu. Nah, itulah kemudian yang tidak ingin terjadi lagi saya rasa gitu ya, bahwa kan jadi ujungnya jadi nggak nyaman. Nah, gimana caranya memastikan agar kita tuh semua nyaman, merasa terlindungi, kalau ada isu apa-apa bisa tahu tempat ngadu kemana, baik itu di X, di Instagram, di Threads, di TikTok dan lain sebagainya. Nah, itulah pertama itu PR-nya platform itu sendiri. Ya, jadi masing-masing platform harus memastikan itu. Kedua, saya rasa kalau ada kasus-kasus hukum atau yang melibatkan ya bullying atau kekerasan atau terorisme atau apa, saya rasa memang pemerintah harus hadir memastikan ada penanganan lah agar kemudian orang tuh nggak merasa kok ini nggak ada siapa-siapa sih yang merhatiin gitu ya. Nah itu saya rasa mungkin Komdiji perlu hadir juga, penegak hukum harus hadir juga, setidaknya ada perhatian sehingga kemudian ya itu kenyamanan itu bisa terbangun lah gitu. Ini sebuah kalau tadi analogi pertama saya information superhighway jalan raya, kan jalan raya ini perlu ada rambu-rambu ya, perlu ada etika lah, dan nggak selalu hukum loh. Etika juga ya, jangan nyusul lewat kiri misalnya gitu kan, walaupun yang di kanan ini nggak mau ngasih jalan gitu. Ada etika-etika yang bisa kita sepakati bersama, konvensi, sehingga kemudian kita merasakan kenyamanan bersama dalam penggunaan si medianya itu. Karena kalau nggak, ya nggak ada yang mau pakai gitu akhirnya. Betul. Atau mencari tempat lain yang bisa kita gunakan lebih nyaman gitu. Kalau di prediksinya Bang Enda 2026 ada something yang kira-kira bakal booming nggak? Saya sih curiganya Threads ya. Oh, Threads. Karena di 2025 ini aja ada kemudian. Saya belum punya tuh kayaknya. Sebenarnya, nah ini yang bukan menarik ya, yang apa sih istilahnya? Yang membuatnya jadi gampang, karena seluruh pengguna Instagram
itu tinggal satu klik untuk menjadi Iya, punya akun Threads iya betul. dengan jejaring sosialnya yang sudah ada di Instagram. Jadi semua yang kita follow di Instagram langsung bisa kita follow di Threads. Kenapa saya bilang ada prediksi kemungkinan ada Threads akan tambah naik lagi, walaupun di awal-awal banyak orang yang apa sih ini gitu ya. Tapi di 2025 ini banyak isu-isu atau informasi-informasi baru tuh munculnya duluan di Threads. Oh. Gitu. Jadi kayak, nah terus apa yang membedakan gitu ya? Kenapa bisa seperti itu? Pertama gini, di X atau di Twitter nih sekarang kebanyakan entah itu dia pemain politik atau anak-anak kecil. Ya, buat saya anak-anak kecil ya, mahasiswa-mahasiswa gitu ya. Sehingga komen ataupun responnya tuh di level itu gitu. Atau interestnya lebih banyak ke sana. Banyak yang misalnya ngomongin soal pengen masuk universitas mana gitu ya. Atau membandingkan satu universitas dengan universitas lain. Atau misalnya cari kerja, cari beasiswa. Karena memang fokusnya ya di level age groupnya di sana gitu. Betul. Nah, Threads ini karena awalnya dari para pengguna Instagram, ini sebenarnya sekarang menurut saya cerminan kelas menengah. Sudah mulai nih bapak-bapak, ibu-ibu, pekerja, karyawan ya, yang kadang-kadang ngehe, ya kadang-kadang lucu gitu, kadang-kadang ya kadang-kadang aneh-aneh gitu. Nah, tapi dalam bentuk yang sifatnya lebih informatif, karena tidak hanya berupa visual Instagram aja dan bisa lebih aktif sehari-hari. Karena kan sebenarnya dia kayak komen di Instagram, jadi tanpa harus ada visualnya gitu. Nah, jadi di Threads ini sekarang kayak kemarin yang apa yang Tumblr ketinggalan di Iya, Tumblr tuh di kereta. di kereta, marah-marahnya di situ dulu, gosip-gosip selebritis munculnya di situ dulu. Iya. Nah, tapi sekarang belum ada bahkan rasanya korporasi atau perusahaan yang punya akun Threads. Dan mungkin tidak perlu punya gitu ya. Sehingga ini biarin aja jadi semacam ruang publik di mana orang bisa saling ngobrol. Walaupun memang saya rasa fokus di kota besar ya, Jabodetabek, Bandung, Surabaya, dan Jawa gitu ya. Tapi karena masih dalam satu range universe lah bisa dibilang gitu ya. Misalnya, gimana ya ngegambarinnya? Misalnya kayak gini, orang-orang yang suka traveling, ya kan masih berarti dalam level itulah ya. Travelingnya nggak usah yang jauh-jauh, tapi bahkan di Indonesia pun masih ada. Atau yang suka cari-cari makanan all you can eat misalnya, kan kebayang ya, misalnya berarti di level itu gitu. Jadi mereka saling sharing informasi tentang itu gitu. Nah jadi mau nggak mau memang dalam berbagai ruang publik digital ya, baik dari sisi platform dan lain sebagainya, harus ada semacam ikatan relevansi antara satu user dengan user yang lain gitu. Karena kalau nggak terbangun tuh jejaring itu gitu. Nah sedangkan misalnya di TikTok ini kan sifatnya lebih kayak konsumsi informasi dalam arti yang relevan, tapi juga sekarang saya udah mulai agak sedikit iklannya tuh mulai agak noticeable gitu ya. Satu dua scroll iklan, ini iklan lagi. Terus iklannya kan dalam bentuk live. Betul. Live biasanya. Ada yang live, ada yang memang iklan gitu. Dan kemudian karena bisa langsung jualan. Nah, ini pun salah satu opportunity juga yang akan bisa jadi lebih besar lagi sebenarnya. Jadi dari awareness langsung ke purchase. Kalau dulu awareness dulu belinya di tempat lain, misalnya di marketplace lain. Kalau sekarang belinya langsung di marketplace itu. Nah, ini bisa jadi semacam inovasi baru yang tidak terjadi di media sosial lain. Di Instagram nggak ada, di Facebook nggak ada, di X nggak ada, di Threads nggak ada, hanya ada di TikTok. Orang bisa sharing, misalnya saya ini pakai ini sekarang Get Ready With Me, saya pakai pagi-pagi tuh skincare-nya ini. Nah, kalau mau langsung beli di sini, gitu kan? Maksudnya sesuatu yang sebenarnya impuls buying ya, walaupun nggak selalu orang langsung beli sih, kadang-kadang masukin. Saya biasa langsung beli. Nggak masuk keranjang dulu. Mama begitu di awal bulan baru beli gitu nggak ya? Karena nggak kerasa kan sedikit-sedikit. Karena kalau udah yang unik-unik, bagus nih gitu. Kayak pernah terakhir tuh, padahal udah selalu dibohongin. Beli apa ya? Beneran. Jadi beli, ini deterjen pencuci baju putih. Iya. Oh itu videonya bagus banget, bisa dia putih banget gitu. Belilah 3. Kaget. Ya sama saya juga. Pembersih sofa, dicobain sama pembantu di rumah. Gimana, berhasil nggak? Nggak tuh, biasa aja.
Jadi memang, dan karena harganya juga nggak mahal kan. Iya, itu Jadi dia. ya udah sesuatu yang hilang aja. Nah, Kenapa beli 3 ya itu karena harganya nggak mahal, jadi Betul. masa mahalan ongkirnya gitu kan, Ah, udahlah beli 3 sekali. iya. Oke, terima kasih Gizmo Friends atas atensinya. Kita ketemu lagi di episode Gizmo Talk berikutnya. Thank you.